Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga baik-baik saja ya. Amin. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Teman-teman, di video kali ini udah saatnya kami mau mencuci gorden yang ada di depan. Gorden di depan karena hanya ada satu, jadi memang nggak sering-sering dicuci ya. Biasanya sekitar beberapa bulan sekali. Jadi untuk kali ini kami akan mencuci gordennya beserta dengan vitrace-nya teman-teman. Kami memulai kegiatan ini sudah tidak di pagi hari ya. Jadi ini sudah agak siang nih teman-teman, baru kita mulai bebersih. Nah kemudian untuk jendelanya itu dibersihkan oleh suami aku dengan menggunakan vacuum cleaner. Jadi yang lubang untuk udaranya itu kita tutup kan ya dengan tutupan untuk sarang nyamuk. Lalu kemudian itu karena sudah kotor kita bersihkan nih teman-teman. Lalu sementara itu ketika suami aku beres-beres untuk ruang tamu dan juga dia melepas gorden dan vitrace, lalu aku menggosok pakaian teman-teman. Nah menggosok pakaian ini tidak selalu aku lakukan di setiap minggu ya. Jadi bisa jadi tuh sekitar 2 minggu sekali baru aku gosok. Emang sih jadi agak banyak, cuma itu kan karena memang pakaian pergi ataupun pakaian kerja dan pakaian sekolah anak aku aja yang kita gosok. Selebihnya enggak teman-teman. Ini suamiku udah mulai selesai ya teman-teman, dia beres-beres bagian depannya tinggal finishing. Lalu kemudian aku ke atas dan aku mulai mencuci gordennya. Mencuci gordennya sudah selesai, lalu kemudian aku lanjutkan ke gilingan kedua, yaitu untuk mencuci pakaian kami sehari-hari di rumah. Dan ini aku sudah selesai menjemur ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Dan saat ini masih agak lumayan siang sih, nggak sampai sore-sore banget nih teman-teman. Ini semuanya udah selesai 2 kali giling, lalu setelah itu aku turun kembali melanjutkan menggosok pakaian. Dan untuk suami aku, dia kemudian mau ganti spray di kamar nih teman-teman. Untuk spray biasanya kita ganti seminggu sampai 2 minggu sekali. Itu udah batas yang paling lama ya teman-teman, 2 minggu. Aku juga menggunakan matras protektor, tapi berhubung hanya ada satu dan itu mau dicuci, jadi untuk matras protektornya tidak ada penggantinya karena itu hanya spraynya aja nih dipasang teman-teman. Jadi di rumah kami membersihkan rumah itu adalah pekerjaan yang dilakukan bersama-sama ya teman-teman, baik suami ataupun juga istri beserta dengan anak-anak tentunya. Berhubung cuaca cerah, pakaian kami sudah kering, jadi tinggal gorden yang agak tebal aja ya, yang belum kering nih teman-teman. Lalu kemudian di sore harinya nih, itu aku buat nasi uduk bunga telang. Pertama-tama ini aku mau merendam bunga telangnya dulu ya teman-teman. Bunga telang yang aku gunakan di sini ada sekitar 30 buah dan ini adalah bunga telang kering. Kalau teman-teman punya bunga telang yang masih dari pohon nggak apa-apa, pakai aja. Kita akan rendam dengan air panas, itu secukupnya aja dan kita rendam sampai semua warnanya itu keluar ya teman-teman. Jadi dia berwarna pekat. Untuk pengganti santannya di sini aku pakai fiber cream ya teman-teman dengan resep sebagai berikut. Nah, lalu kemudian aku akan masukkan beras yang sudah dicuci bersih. Nah, ini sekitar 500 gram. Untuk beras yang aku pakai di sini aku menggunakan beras varian cap ikan koki hoki dari berasku SSP official ya, teman-teman. Berasnya premium dengan harga yang sangat ekonomis, dia juga pulen, tidak berbatu, tidak berkutu, tidak menggunakan bahan pengawet dan tidak menggunakan bahan pemutih. Pokoknya betul-betul beras premium banget loh, teman-teman.
Lalu kita akan beralih kembali kepada nasi uduknya. Nah, ini tadi aku masukkan bumbunya ya. Jadi ada serai dan juga daun salam. Lalu kita masukkan larutan fiber cream dan kita beri garam teman-teman. Serta tadi kita juga masukkan seduhan air bunga telangnya ya. Lalu kita aduk rata nih teman-teman. Kita masak dengan api sedang sambil sesekali diaduk ya agar tidak mudah gosong bagian bawahnya. Kita akan masak sampai airnya mengering. Nah, jika teman-teman tidak punya fiber cream di rumah, teman-teman bisa pakai saja santan ya, baik santan asli ataupun santan instan. Itu sebanyak 200 ml santan teman-teman. Di sini bisa terlihat kalau airnya itu sudah hampir mengering ya, teman-teman. Lalu setelah itu kita tinggal matikan api saja. Setelahnya kita siapkan kukusan, lalu kita akan kukus selama 20 menit atau sampai matang teman-teman. Menurutku untuk warna ungunya itu nggak terlalu keluar banget sih teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen warnanya itu lebih ngejreng banget nih, keluar banget warnanya, teman-teman bisa pakai bunga telang dengan jumlah yang lebih banyak ya teman-teman ya. Tapi untuk warna tentu aja dia tidak mempengaruhi segi rasa nih. Jadi kalau untuk rasanya sih ya tetap ya menurut aku teman-teman. Hanya saja untuk warnanya tentunya tidak bisa seterang kalau kita menggunakan lebih banyak bunga telang. Nah teman-teman di sini sudah jadi nih teman-teman untuk nasi uduk bunga telangnya. Di sini bisa dilihat kalau nasinya itu teman-teman dia pulen ya, dan juga dia tidak ada kutunya, tidak ada batu, tidak ada gabah teman-teman. Untuk standar rasanya juga adalah standar nasi dari restoran yang betul-betul premium. Nah ini cocok banget dibuat untuk jadi nasi uduk ataupun nasi goreng. Pokoknya untuk semua jenis makanan menurut aku ini oke banget. Lalu kemudian teman-teman, untuk bahan pelengkapnya segera mulai aku masak ya. Di sini aku mau masak tempe orek basah, teman-teman. Simple aja ya. Pertama tuh kita goreng dulu tempenya, lalu setelah itu kita akan angkat dan sisihkan. Setelahnya kita akan tumis bumbu-bumbunya mulai dari bawang putih, bawang merah, lalu juga akan ada cabai hijau teman-teman. Kita akan tumis ya sampai harum, lalu setelah itu kita akan masukkan bumbu dapur. Di sini aku pakai serai, laos, daun salam, dan juga ada daun jeruk. Kita tumis kembali teman-teman sampai harum ya. Setelahnya tinggal kita masukkan tempenya, lalu kita bumbui dengan kecap. Nah, karena aku suka banget sama tempe orek basah, jadi di sini aku tambahkan air, itu supaya dia tuh terasa lebih empuk ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman lebih suka yang agak kering, ya nggak usah ditambahkan air menurut aku. Ini aku juga menambahkan sedikit saus tiram supaya rasanya lebih enak. Lalu setelah itu kita akan masak sampai airnya mulai mengering. Kita aduk ya teman-teman supaya nggak gosong dan tinggal kita bumbui deh ya dengan garam dan juga kaldu jamur teman-teman. Nah ini untuk tempe orek yang selesai dan kita akan beralih ke menu pendamping lainnya. Di sini aku akan goreng udang. Di sini aku menggunakan tepung jadi aja ya, jadi yang praktis aja. Nah, goreng udangnya juga nggak terlalu banyak-banyak banget nih teman-teman, cuma sekitar 6 sampai dengan 7 buah aja. Lalu kemudian di sini juga aku goreng ayam dan ini juga nggak banyak-banyak, hanya sedikit aja teman-teman karena memang ini untuk makan malam kami aja di rumah ya. Ayam gorengnya udah jadi nih teman-teman, kita tinggal angkat lalu setelah itu kita tinggal plating untuk nasi uduk bunga telangnya.
Dan ini adalah penampilannya setelah selesai di plating teman-teman untuk nasi uduk bunga telangnya. Dan kalian boleh cobain deh, ini tuh rasanya benar-benar enak ya teman-teman ya. Beras sehat dan enak ya, beras cabikan Koki Hoki untuk buah hati dan suami ibu kasih yang terbaik. Teman-teman yang mau recook bisa nanti tulis di kolom komentar aku ya, supaya aku tahu apakah memang cocok dengan selera kalian juga atau tidak. Kemudian ini di malam harinya suami aku udah mulai pasang gordennya, karena untuk yang di ruang tamu itu sudah kering ya teman-teman, karena dia nggak setebal gorden-gorden lain yang dipasang di ruang keluarga dan juga di dalam kamar tamu teman-teman. Oke, ini gordennya sudah terpasang dan ruang tamunya juga udah rapi ya teman-teman. Lalu kemudian kegiatan aku selanjutnya adalah merapihkan pakaian yang sudah digosok ke dalam lemari. Untuk yang di kamar aku dan suami itu sudah teman-teman, tapi maaf banget aku nggak sempat nge-shoot ya. Jadi ini hanya yang di kamar anak aku ya teman-teman ya. Untuk cara aku melipat pakaian itu aku menggunakan metode KonMari teman-teman. Jadi supaya lebih banyak yang muat nih untuk pakaian anak. Kemudian teman-teman terakhir ini aku mau mengganti taplak meja yang ada di meja makan ya teman-teman ya. Dan untuk finishingnya di meja makan di sini aku taruh ada bunga sirih gading. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Thank you for watching. See you soon and bye-bye.